Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Etnis Sulsel edisi hari ini Senin 10 April 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Aksi balap liar oleh sejumlah pemuda diwarnai pamer sejumlah uang di Kabupaten Pangkep viral di media sosial. Kericuhan mewarnai pembagian zakat dan sedekah di Kota Makassar. Ruas jalan di Kota Makassar disulap menjadi arena lomba lari tengah malam. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Etnis Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Aksi balap liar oleh sejumlah pemuda di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep viral di media sosial. Pemenang balap liar memamerkan sejumlah uang setelah balap liar berlangsung. Rekaman video amatir ini memperlihatkan aksi berbahaya yang tidak pantas untuk ditiru, di mana sejumlah pemuda sedang melakukan aksi balapan liar di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Aksi balap liar ini diikuti oleh dua orang pemuda pengendara sepeda motor yang melaju bersamaan dengan kecepatan tinggi. Tidak tanggung-tanggung, sebuah truk yang hendak melintas terpaksa dihentikan oleh sekelompok pemuda ini demi berlangsungnya balap liar. Selain itu, sekelompok pemuda ini juga memamerkan sejumlah uang usai balap liar dilaksanakan. Aksi mereka pun sempat viral di media sosial. Petugas kepolisian setempat yang mengetahui kejadian itu langsung mengamankan pelaku balap liar beserta kendaraan yang digunakan. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan petugas, sejumlah uang sengaja dipamerkan oleh para pelaku balap liar untuk memanas-manasi sekelompok pemuda dari kampung sebelah. Memang mereka balap liar tanding sama anak Matampak Bungoro. Terkait untuk video yang pegang uang itu, menurut informasi dari anak muda yang balap liar itu bukan uang taruhan. Jadi uang itu mereka kumpulkan dari gaji beberapa temannya yang kerja di Damkar yang katanya baru gajian, dan ada juga dari pegawai SPBU. Mereka itu hanya selain memamerkan gaya-gayaan. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pembagian zakat dan sedekah di Kota Makassar. Warga yang antri di tengah pembagian itu terlibat saling dorong demi mendapatkan zakat dan sedekah oleh pengusaha dari Papua asal Kota Makassar. Pembagian zakat sekaligus sedekah di bulan Ramadan jelang Idul Fitri tersebut awalnya berlangsung tertib. Namun, tiba-tiba terjadi kericuhan di antara ratusan warga yang antri lantaran terlibat saling dorong. Takut tidak mendapatkan jatah pembagian zakat dan sedekah oleh pengusaha dari Papua asal Kota Makassar, Haji Ambok Ruka di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar. Masing-masing warga yang antri di tengah pembagian tersebut mendapatkan pembagian zakat dan sedekah sebesar Rp50.000 setiap orangnya. Namun karena sempat terjadi kericuhan, maka pembagian itu sempat dihentikan sebelum akhirnya kembali dilanjutkan setelah situasi kembali kondusif hingga menjelang buka puasa. Proses pembagian zakat ini sendiri mendapat pengamanan khusus dari aparat kepolisian Polsek Makassar guna mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Sejak tahun 80. Sejak tahun 80 saya keluar ke seperti ini, tapi yang namanya dulu awal-awal ya sedikit. Ke 10 juta, ke 20 juta begitu. Nah, sampai sudah bertahun-tahun begini, ya alhamdulillah. Allah tambah terus, tambah banyak terus.
Makanya ini sedekahnya dibagikan saat Ramadan seperti saat ini. Betul. Setiap itu saya punya itu deh. Saya punya setiap pertengahan Ramadan. Oh, setiap pertengahan Ramadan dibagi. Iya, betul. Bapak Haji Ambo Ruka telah membagikan zakat atau sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kurang lebih 2.000 orang. Dan kami dari pihak kepolisian, utamanya dari Polsek Makassar, melakukan pengamanan terhadap warga yang akan menerima infak dari Haji Ambo seperti itu. Pengamanan seperti apa yang dilakukan? Selain ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu serta anak-anak yang antri untuk mendapatkan pembagian zakat dan sedekah berupa uang tunai Rp50.000, para tukang becak yang antri juga mendapatkan pembagian serupa dengan uang tunai jumlah yang sama. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tertidur saat usai membersihkan masjid, seorang pria Parubaya kehilangan handphone di dalam masjid yang dicuri oleh orang tak dikenal. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Beginilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang lelaki tidak dikenal memasuki sebuah masjid, yakni Masjid Khair Tamajene yang terletak di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak jelas lelaki yang memakai kaos merah memasuki masjid dan langsung menggeledah satu persatu kotak amal. Namun karena kotak amal dalam kondisi kosong, pelaku selanjutnya berpura-pura berbaring sambil mengamati handphone korban Abdullah yang saat itu berada di samping korban yang tengah tertidur usai bersih-bersih masjid. Melihat korban yang tertidur pulas, pelaku pun mendekati korban dan langsung meraih handphone korban yang tepat berada di samping korban. Usai mengambil handphone korban, pelaku pun langsung kabur meninggalkan masjid sambil berjalan santai. Korban yang terbangun beberapa saat kemudian kaget karena handphone miliknya telah hilang. Korban pun mengetahui handphone miliknya dicuri pelaku setelah mengecek rekaman CCTV masjid. Pasca kehilangan handphone, korban mengalami kerugian sebesar Rp1.850.000. Korban pun rencananya hari ini akan melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar, dengan harapan handphone satu-satu miliknya yang digunakan untuk mendengarkan pengajian dan ceramah dapat ditemukan. Oh, ini kotak amal Pak ya? Itu Pak, kondisi sepi Pak ya masjid? Ya? Sepi masjidnya hari itu? Iya, sepi. Dan jam 10. Oh. Iya, jam 10 lewat. Kita juga salah satu pengurus masjid sini Pak. Iya. Ya, sementara apa saat itu Pak? Iya. Saat itu lagi apa Pak? Bapak sendiri? Saya memang biasanya di sini. Iya. Kalau belum puasa. Bantu-bantu di sini Anto. Sempat baring-baring Pak di? Iya, sempat tertidur. baring-baring. Terus HP-nya disimpan di bagian mana? Sebelah mana Pak? Iya. HP-nya Pak, kita simpan di mana HP-nya? Di muka saya itu. Waktu saya kan baring. Iya. Melintang. Ya, saya simpan di muka saya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan muda-mudi diamankan dalam penertiban prostitusi online di bulan Ramadan di Kota Makassar oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial Satpol PP serta aparat kepolisian. Beberapa di antara mereka yang diamankan itu merupakan anak di bawah umur. Diduga merupakan PSK menjajakan diri di salah satu aplikasi media sosial. Dengan menyasar sejumlah hotel yang berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, salah satunya di wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, aparat gabungan dari Dinas Sosial Kota Makassar dan Satpol PP serta aparat kepolisian mengamankan sedikitnya belasan orang, 6 diantaranya diduga wanita penghibur, PSK yang mangkal di beberapa hotel berbeda, dan 3 diantaranya merupakan perempuan anak di bawah umur. Selain itu, aparat gabungan juga mengamankan 4 laki-laki diduga pengguna jasa PSK online.
dan menjadikan hotel sebagai tempat transaksi dalam menjajakan diri secara online di salah satu aplikasi tertentu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, mereka yang diamankan tersebut langsung dibawa ke kantor dinas sosial untuk didata sekaligus dilakukan asesmen. Nantinya dalam asesmen ini yang terjaring akan dikembalikan ke orang tua masing-masing, namun akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu di Dinas Sosial Provinsi di Matiro Deceng. Kita hari ini telah melaksanakan penertiban waria dan PSK, dan untuk malam ini kita telah menjaring sebanyak perempuan ada 6, laki-laki ada 5, dan 3 diantaranya di bawah umur. Untuk dugaannya apa? Ya, dugaannya mereka itu. Dugaannya mereka melakukan prostitusi. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Memasuki pekan ketiga bulan Ramadan, pusat grosir Butung dipadati pengunjung. Para pengunjung datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan untuk berburu baju lebaran, baik untuk dijual maupun untuk keperluan pribadi. Beginilah kepadatan pengunjung di pusat grosir terbesar di Makassar, Pasar Butung, saat memasuki pekan ketiga Ramadan. Toko pakaian tampak ramai dan padat, didominasi kaum wanita yang berburu pakaian fashion untuk persiapan lebaran maupun untuk didagangkan kembali. Para pengunjung diperkirakan masih akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apalagi musim libur telah tiba dan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR telah dibayarkan. Para pedagang dari berbagai kabupaten kota di Sulsel datang untuk membeli pakaian untuk dijual, selain untuk kepentingan pribadi. Para pedagang di Pasar Butung pun mengaku penjualan meningkat hingga 70% saat mendekati akhir Ramadan. Alhamdulillah banyak sekali ini perubahan, artinya peningkatannya alhamdulillah banyak. Bisa meningkat sampai berapa persen penjualan sekarang aja di akhir-akhir Ramadan? Bisa sampai 70%. Iya. Kita sudah beberapa minggu ini udah rame, laku sih semuanya laku Kak, terutama obrolan yang 50.000 tuh laku, ada juga kondisi laku juga kayak gini. Dan pelanggan dari luar daerah itu sudah lumayan banyak, dan ini untuk bulan Ramadan tersendiri mulai mau masuki minggu kedua ini sudah makin. Selain kemeja wanita, mukena dan baju koko dan sarung, busana muslim modern, abaya juga menjadi incaran para pecinta fashion untuk dipakai di hari kemenangan. Untuk mengantisipasi padatnya pengunjung dan memastikan keamanan para pembeli dari pelaku tindak kejahatan, pengelola pasar selalu menghimbau setiap saat untuk waspada dan menempatkan pengamanan di setiap sudut pertokoan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Remaja terekam CCTV melakukan aksi pencurian dengan menggasak uang tunai. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang remaja terekam CCTV
melakukan aksi pencurian dengan menggasak uang tunai jutaan rupiah di sebuah toko kelontong di Jalan Makiobaji, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding pagar pintu yang terbuat dari triplex menggunakan pisau cutter. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang remaja pelaku pencurian saat berhasil masuk ke dalam sebuah toko kelontong di Jalan Makiobaji, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Tak mau buang waktu, pelaku langsung mendekati meja kasir dan membuka laci, lalu mengambil sejumlah uang tunai dan dimasukkan ke dalam saku celana, kemudian kabur. Aksi pencurian baru diketahui pemilik toko saat hendak membuka pintu jualan. Namun, saat mengecek uang pembelian barang dari konsumen, didapati laci kasir sudah kosong. Pemilik toko pun memutar rekaman CCTV dan didapati seorang remaja masuk mencuri uang tunai. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu membobol dinding pagar pintu yang terbuat dari triplek dan membuat lubang kecil menggunakan pisau cutter untuk dilalui masuk ke dalam toko. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah setelah seluruh uang tunai hasil jualan raib dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil rekaman tadi dia jalan saja di sini terus manjat di sini. Oh, dia masuk lewat lubang, Pak? Iya, dia masuk lewat lubang. Oh, tapi memang pintu terkunci pada saat itu? Terkunci. Dia bawa keter untuk lubang itu. Berarti dia bobol ke Pak? Iya, dia bobol. Berapa orang dia, Pak? Sendiri. Sendiri. Jadi apa-apa yang diambil, Pak, di sini? Uang yang dilaci semua diambil. Kira-kira berapa totalnya, Pak? Kurang tahu berapa total pastinya karena ada jutaan, Pak? Iya. Korban pun telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Rapocini. Berikut rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Dari Makassar, Julius Vin iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal berkendara mobil pick-up diduga melempari batu kepada rombongan pembangun sahur yang tengah nongkrong di pinggir masjid di Jalan Daeng Ramang, Kota Makassar menjelang sahur. Belum diketahui motif keributan ini, namun sekelompok pemuda berkendara mobil pick-up yang diketahui berjumlah sekitar 5 orang kabur usai dihajar warga. Dari rekaman video amatir, terlihat keributan warnai pengeroyokan salah seorang pemuda yang diketahui adalah salah satu penumpang mobil pick-up. Keributan ini terjadi setelah sekelompok orang tidak dikenal berkendara mobil pick-up melempari batu kepada rombongan pembangun sahur yang tengah nongkrong di pinggir masjid di Jalan Daeng Ramang, Kota Makassar dini hari menjelang sahur. Keributan ini berlangsung tanpa dihentikan oleh seorang pun di lokasi. Bahkan, para pemuda rombongan sahur ini sempat menghalangi kendaraan motor yang akan melintas serta mengejar dan melempari sebuah mobil pick-up yang hendak kabur dari lokasi. Berdasarkan dari informasi warga, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Sekelompok pemuda yang menumpangi mobil pick-up dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan tiba-tiba berhenti dan terlibat baku pukul dengan iring-iringan pemuda yang membangunkan sahur warga. Menurut salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Biringkanaya, Rios, awalnya sekelompok massa menumpangi mobil pickup itu mengganggu dan melempari iring-iringan pemuda yang hendak membangunkan sahur warga. Mobil pickup, ya ada mobil pickup yang di atas itu ada beberapa anak muda. Dan di depan masjid ini, ya memang ada juga anak muda yang siap untuk membangunkan orang sahur, yang sahur. Jadi mungkin setelah pickup itu datang, pickup ini mengganggu dan melempar. Itu menurut informasi warga sekitar. Jadi melempar dan mereka lari masuk. Mereka masuk. Jadi mungkin karena warga tersebut dikejar oleh warga. Itu. Jadi sempat terjadi keributan. Hingga kini belum diketahui motif dibalik peristiwa tersebut. Pihak warga sekitar berharap pihak Polsek Biringkanaya melakukan tindak lanjut terkait dengan aksi saling serang di saat menjelang sahur ini. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa.
Gagasan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto membentuk lorong wisata atau Longwis di 15 kecamatan sekota Makassar terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi di Kota Makassar. Dengan program lorong wisata mensupport pertumbuhan ekonomi di Makassar mencapai 5,40% dari sebelumnya 4,47%. Selain itu, inflasi di Makassar juga turun. Berdasarkan data BPS Kota Makassar, bahwa sejak November tahun lalu mencapai 5,99%, lalu turun mencapai 5,72% pada Februari 2023. Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan pandemi memberi kesempatan Pemkot Makassar untuk mereset kembali ekonomi hingga memulainya dengan ekonomi mikro berbasis lorong atau UMKM. Program ini kami namakan lorong wisata ada 5.000 lorong. Tahun lalu 1.096 dan tahun ini targetnya 1.000 lorong untuk membangkitkan ekonomi mikro, menekan Gini rasio atau kesenjangan ekonomi. Klaster-klaster ekonomi dengan lorong wisata itu memperkuat ekonomi. Apalagi di dalamnya juga ada budidaya lobster, tanaman, UMKM. Di Longwis inilah masyarakat menanam sejumlah komoditi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Efek positif terhadap program ini pun membuat Presiden RI Joko Widodo senang, lantaran harga komoditi pokok di Makassar terbilang stabil. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Makassar dalam talk show yang disiarkan langsung di studio iNews Jakarta yang mengangkat tema pertumbuhan ekonomi Makassar, lampaui nasional dan Sulsel. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia kuliner. Pemirsa, kuliner khas Jepang bisa menjadi salah satu menu pilihan untuk berbuka puasa. Bagi warga Makassar, kini sudah bisa menikmati olahan daging dan ayam yakiniku sebagai makanan berbuka puasa tanpa harus ke Jepang. Makassar dengan sebutan kota makan enak memang tak salah lagi. Kini usaha bisnis kuliner semakin menggeliat dan dilirik para investor. Salah satunya adalah kuliner lokal berdaya khas Jepang. Di bulan Ramadan, restoran cepat saji dengan kuliner Jepang ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk berbuka puasa. Inilah makanan khas ala Jepang ini, cukup sederhana namun memiliki cita rasa yang khas. Seperti chicken dan beef teriyaki ini. Terdiri atas nasi putih dipadukan dengan kol dan wortel yang diserut, saus mayones, udang yang dibalut tepung, dan daging sapi premium yang dimasak dengan saus yakiniku. Soal keamanan, tentu saja menu ini sudah dijamin halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Pada Rob ini kita memang menjamin keamanan untuk makanan kita dimakan oleh customer. Ya, jadi kita berkomitmen memang kita menghalalkan semua produk kita. Ya, kita sudah halal semua produk kita. Memang itu dari kebijakan kita komitmen untuk menghalalkan produk kita untuk apa? Untuk supaya customer kita aman mengkonsumsi produk kopi. Ini punya 1 juta kuota sertifikat halal yang harus kami penuhi untuk tahun ini. Sekarang ini kami sedang berusaha agar UMKM kita itu sekarang mengurus sertifikat halalnya. Ya. Nah, bagaimana? Sudah punya rencana mau mencoba menu buka puasa kuliner khas Jepang ala Hokben? Anda bisa ke Mall Ratu Indah Makassar dengan menyiapkan gocek 20.000 hingga 100.000-an. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ruas jalan di Kota Makassar disulap menjadi arena lomba lari tengah malam. Balapan lari tersebut kini tengah dijadikan perlombaan resmi oleh pemerintah Kota Makassar usai menjadi tren di kalangan anak muda Kota Makassar. Lomba kali ini pun bertajuk Lantang Bangia Run Race. Ratusan warga memadati Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Ruas jalan ini tengah disulap menjadi arena lomba lari tengah malam atau Lantang Bangia Run Race oleh pemerintah Kota Makassar. Balapan lari tersebut kini tengah dijadikan perlombaan resmi oleh pemerintah Kota Makassar
usai menjadi tren di kalangan anak muda Kota Makassar. Untuk itu, dalam setiap kegiatan selalu mendapat pengamanan aparat kepolisian. Lomba lari di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso ini merupakan ajang kualifikasi tingkat kecamatan yang diikuti perwakilan kelurahan masing-masing. Pemenang tingkat kecamatan tersebut nantinya akan kembali bertanding di tingkat Kota Makassar, berjuang melawan peserta dari kecamatan lain. Lomba lari tengah malam anak muda ini bahkan menyita antusias warga Kota Makassar untuk menonton. Kegiatan ini digelar Pemkot Makassar bekerjasama dengan organisasi pemuda guna mengakomodir minat dan bakat anak muda di Kota Makassar dalam bentuk positif. Itu kan bakat dan minat yang ada di wilayah Kecamatan Mariso, utamanya generasi muda yang berada di 9 wilayah Kecamatan Mariso. Dan tentunya pada pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa kekurangan. Tentunya untuk ke depan kekurangan ini akan kami perbaiki untuk perbaikan kegiatan ke depan. Melalui lomba lari ini, Pemkot Makassar berharap penemuan talenta-talenta olahraga atletik yang nantinya bisa mewakili Kota Makassar di tingkat provinsi hingga nasional atau kejuaraan internasional. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kota Makassar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada